Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga di semester 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngerjain tugasnya minggu lalu dan minggu sebelumnya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga semester ini bisa lebih baik ya dari semester kemarin. Oke, nah sekarang saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu berkaitan dengan deret geometri tak hingga ya. Untuk deret geometri berhingga sudah kita bahas minggu lalu. Minggu ini kita akan bahas berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga di sini terbagi atas dua ya teman-teman. Ada yang namanya konvergen dan ada yang namanya divergen. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua ada divergen. Oke, nah si konvergen ini biasanya bercirikan si yang namanya geometri itu berarti kan dia punya rasio ya teman-teman. Nah, kalau konvergen itu biasanya rasionya berada antara negatif 1 sampai 1, dimana A-nya atau suku pertamanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan divergen itu si rasionya itu bisa lebih kecil daripada min 1 atau lebih besar daripada 1. Lebih besar sama dengan 1 maksudnya. Nah, untuk si konvergen, misalnya deretnya itu konvergen. Nah, kalau deret konvergen berarti deret geometri tak hingganya lambangnya seperti ini ya. Itu punya rumus teman-teman. Rumusnya adalah A per 1 dikurang R. Gitu ya. Sedangkan untuk divergen gak perlu kalian hitung karena jumlah si deret geometrinya adalah tak hingga. Gitu. Saya rasa ini cukup jelas ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kira-kira nih tugas pertama ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga dikatakan konvergen? Dan kenapa atau bagaimana sih deret geometri tak hingga yang dikatakan divergen? Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian menggunakan kalimat kalian sendiri di kolom komentar pada timeline e-learning ya teman-teman. Ini tugas pertamanya. Oke, nah kalau sudah kita udah tahu nih konvergen sama divergen. Nah sekarang kita akan apa sih divergen. Terserahlah kalian mau ngomong apa, tulisannya kayak gini. Nah kita masuk aja ke contoh ya. Contohnya yang ini. Selidiki apakah deret geometri berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, maka tentukan jumlah suku-suku deret tersebut. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau deretnya konvergen berarti bisa dihitung. Kalau divergen gak usah dihitung karena nilainya udah pasti tak hingga. Gitu teman-teman. Oh ya sorry, ini juga ada syaratnya, si A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba yang pertama ya teman-teman. Yang pertama di situ ada, saya terus penyelesaiannya. Yang A ya. Nah, yang A itu kan dia ada 3 ditambah 3 akar 3 ditambah 9 ditambah 9 akar 3 ditambah 27 ditambah dan seterusnya. Nah, kita mau cari dulu nih dia ini konvergen atau divergen. Nah, caranya aja kita lihat A-nya
nggak 0, berarti udah pasti ini masuk ke deret geometri ya, karena A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian sekarang kita cari R-nya agar kita bisa membedakan apakah dia ini divergen atau konvergen. Nah, R sendiri kan dia punya rumus ya, UN per UN min 1. Oke, saya mau coba aja nih yang 3 akar 3 per 3 ya. U2 per U1, kanan per kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, ini 3 sama 3 ya, bisa dibagi, jadi sisanya akar 3. Nah, akar 3 itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, kira-kira, akar 3 ini kan R-nya akar 3, kira-kira berada di mana nih? Di konvergen atau yang divergen? Nah, iya, akar 3 itu kan lebih besar dari 1 ya. Nah, berarti masuknya ke sini. Berarti dia itu divergen. Nah, kalau divergen, kita nggak usah ngitung S-nya. Ya, tadi kan nih dibilang di soalnya, jika konvergen baru tentukan jumlah suku-suku deret. Ini kan bukan konvergen, ya berarti nggak usah kita hitung. Nah, kita sekarang yang B. Yang B itu kan dia punya deret 27 ditambah negatif 9 ditambah 3 ditambah negatif 1 ditambah dan seterusnya. Gitu ya. Kita sama A-nya juga kan tidak sama dengan 0. Berarti kita lanjutkan cari si R-nya ya. Oke, si R-nya saya mau pakai yang ini aja nih. U3 1 2 3. U3 per U2 ya. U3-nya 3, U2-nya negatif 9. Kita perkecil, kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, negatif 9 dibagi 3 berarti negatif 3. Nah, R-nya adalah sama dengan 1 per negatif 3 atau R-nya sama dengan negatif 1 per 3. Nah, negatif 1 per 3 itu berada di sini ya, jadi ini itu negatif 1 kurang dari negatif 1 per 3 kurang dari 1 itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan R-nya di sini, artinya dia adalah konvergen. Terus di sini konvergen. Nah, karena dia konvergen, maka kita bisa hitung nih jumlah suku-sukunya berapa, sehingga S hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 27, berarti 27 per 1 dikurang R. 1 dikurang R-nya adalah negatif 1 per 3, berarti dikurang 1 per 3. Oke, kita pindah ya teman-teman ke atas. Oke, tadi kita sudah hitung S hingganya sama dengan 27 per 1 dikurang negatif 1 per 3 gitu. Nah, sekarang ini kan negatif kali negatif adalah positif, sehingga 27 per 1 ditambah 1 per 3. 27 yang bawah kita samakan penyebutnya jadi 3. 1 kali 3 berarti 3 ditambah 1 sama dengan 27 per 4 per 3. Oke, ini kita salto aja ke atas. Jadi 27 dikali 3 per 4. Gitu ya, 27 dikali 3 per 4. Berapa hasilnya? 27 kali 3 81 per 4. Nah, kalau misalnya diminta bentuk pecahan, ini kan pecahan sederhana ya. Kalau kita ubah jadi pecahan desimal, berarti 81 dibagi 4 dapat 2 kali 4 8. Ini 1 ya, gini berarti udah selesai.
berarti 20 21/4. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Oke, gitu. Nah, ini untuk yang nomor yang B. Nah, untuk yang C kalian bisa kerjakan, nanti dikirim email ya. Ini tugas yang keduanya. Yang tadi yang pertama nggak usah dikirim email, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang C ini dikirim email, nanti ada keterangannya ya di timeline e-learning. Oke, itu untuk membedakan untuk membedakan deret geometri T hingga konvergen dan divergen. Nah, selanjutnya sekarang saya membahas soal cerita yang berkaitan dengan deret geometri ya. Biasanya soalnya itu bentuknya tentang tentang si pantulan bola, panjang lintasan bola, tinggi pantulan bola gitu. Ini juga tentang si bola ini. Oke, soalnya ini deh. Ini soalnya biasanya ini juga di fisika ada, dia berkaitan dengan koefisien restitusi. Jadi saya nggak tahu kalian udah belajar koefisien restitusi atau belum ya, karena saya nggak tahu itu materinya di kelas berapa. Yang jelas ini biasanya bentuk soalnya sama, hanya cara pengerjaannya aja berbeda. Oke, kita langsung bahas aja contoh soal yang berkaitan dengan si bola-bola ini ya. Oke, nah di soalnya itu soalnya bisa kalian baca ya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai setiap bola itu mencapai lantai selalu memantul 80% dari ketinggian sebelumnya. Ini awalnya kalian coret aja ya, diganti jadi sebelumnya. Ya, saya ulangi. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai selalu memantul 80% dari ketinggian sebelumnya. Yang pertama, hitunglah berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut saat pantulan kelima. Kemudian yang kedua, berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti gitu. Nah, kita analogikan dulu ya si bola-bola ini. Oke, ini penyelesaian. Kayak gini kan, dia itu awalnya ketinggiannya 3 meter ya. Ini bola nih. Ceritanya bola, oke. Ini kan ketinggiannya tuh 3 meter ya. Oke, kalau ketinggiannya 3 meter, dia bilang setiap bola itu mencapai lantai. Ini kan bola mencapai lantai nih. Tap gitu kan. Kemudian dia memantul. Pantulannya ke sini ya. Pantulannya ini adalah 80% dari ketinggian awalnya atau dari ketinggian sebelumnya. Jadi tingginya ini tuh 80% dari sebelumnya. 80% dari yang ini ya. Ini dari, Nah, nanti berarti ini tinggi kedua kan. Nanti pas dia memantul lagi, dia jatuh, dia memantul lagi. Ini ketinggiannya 80% dari yang ketinggian ini. Begitu seterusnya ya. Jadi ada jatuhan, ada pantulan. Yang ini jatuh, ini mantul. Ini jatuh, ini mantul, ini tingginya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita hitung adalah berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola pada pantulan kelima. Oke, yang diketahui dulu ya. Kan yang diketahui adalah tinggi pertamanya nih. Tinggi pertamanya adalah 3 meter. Kita bisa misalkan tinggi pertamanya adalah U1, yaitu 3 meter. Kemudian kita bisa misalkan, tadi kan dia bilang memantul 80% dari ketinggian sebelumnya. Berarti R-nya adalah 80%. Nah, agar mudah, 80% ini kita ubah menjadi pecahan ya teman-teman. Artinya 80/100. Kita bisa perkecil menjadi 4/5. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah
pantulan kelima, dan panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti. Panjang lintasan artinya seluruhnya ya, dari jatuhan, pantulan, jatuhan, pantulan, itu dijumlah karena panjang lintasan sampai berhenti. Total dia jatuh, total dia mantul, itu berapa sampai berhenti. Kan kita nggak tahu ya dia berhentinya itu pantulan keberapa dan berapa kali panjangnya. Nah, jadi kita bisa misalkan jumlah pantulannya, jumlah panjang lintasannya itu tak hingga. Gitu. Karena kita nggak tahu dia berhentinya itu sampai kapan. Kan dia itu walaupun mantul kecil-kecil gini kan tetap aja kan misalnya bola ini dilempar tuk, terus dia mantul ke atas tuk, jatuh lagi. Nanti kan ada yang sangat kecil gitu, itu tetap mantul namanya, walaupun nggak terlihat tapi pasti ada persekian per milimeter gitulah. Nah, kita mulai hitung aja ya yang dari P5. Nah, pantulan kelima. Kalau pantulan kelima itu gini, saya buat gambarnya ya. Oke, di sini kan awalnya dia bolanya di sini ya. Oke, maaf. Ini kan bola pertama nih. Bola pertamanya kan 3 meter ya. Ketinggian awal 3 meter. Nah, terus kan dia bilang mantul kan. Nah, berarti jatuh dulu nih bolanya. Bolanya jatuh, terus bolanya mantul. Tap di sini. Ini tingginya. Nah, terus bola ini pantulan pertama nih. Ya kan? Nah, terus bolanya jatuh lagi, bolanya mantul lagi. Gitu kan? Nah, terus ini berarti pantulan kedua. Jatuh lagi, mantul lagi. Ya kan? Pantulan 3. Gitu. Tingginya. Terus ini dari atas jatuh lagi, mantul lagi kan? Pantulan 4. Tingginya. Nah, dia jatuh lagi, terus mantul lagi kelima. Ini pantulannya, dia nggak jatuh ya, kan dia bilang cuma mantul doang. Oke, nah kita hitung pantulannya kan 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi yang ini tingginya 3 meter, ini tingginya kita misalkan U1, berarti pantulan kedua tingginya U2. Pantulan pertama U2 tingginya, pantulan kedua U3, pantulan ketiga U4, pantulan keempat U5, pantulan kelima tingginya adalah U6. Itu ya, berarti P5 sama dengan U6. Nah, sekarang baru kita hitung. P5 itu kan dia sama seperti U6. Nah, ini ditanyakan udah ada R. Kalau R udah pasti dia barisan geometri. Barisan geometri rumusnya adalah apa teman-teman? A dikali R pangkat N dikurang 1. Gitu ya. U6 sama dengan A nya berapa? A nya 3 dikali R nya berapa? 4/5. 4/5 N min 1 berarti 6 dikurang 1. Gitu ya. Nah, 3 dikali 4/5 pangkat 5. Oke, 3 dikali 4/5 pangkat 5. Berapa tuh? 4/5 pangkat 5 berarti 4 pangkat 5 ya. Oke, berarti 4 pangkat 5 itu 1024 per 5 pangkat 5. 3125. Nah, kemudian kalian kali nih 3 dikali 1024 dibagi 3125. Hasilnya 0,98 meter.
Artinya pada pantulan kelima tingginya adalah 0,98 meter. Ya, nggak nyampe 1 meter teman-teman. Oke, itu adalah untuk mencari P5. Sekarang kita akan coba mencari S Tahingga. Nah, si S Tahingga ini udah pasti dong kalau yang ditanyain S Tahingga berarti dia ada formula, yaitu deretnya konvergen. Nah, lihat aja R-nya, saya balik tab 4/5. 4/5 itu kan di sini ya adanya ya. Oke, sehingga dia konvergen. Punya rumusnya A/1 dikurang R. A/1 dikurang R. Gitu. Lah, emang kayak gini. Nah, lihat S-nya ini kan dia ada saat dia turun, ada saat dia naik, saat dia jatuh, saat dia mantul. Gitu ya. Jadi kita carinya 2 kali, teman-teman. Berarti S nanti yang dihitung di sini adalah di soal ini ya. S-nya itu adalah S Tahingganya adalah S turun ditambah S naik ya. Jatuh, mantul, turun, naik, ketinggal turun naik, ketinggal turun naik, kayak gitu lah. Oke, nah kita sekarang kita hitung dulu ya. S turunnya dulu. S turunnya A/1 dikurang R gitu. A nya itu berapa? A nya itu 3 ya teman-teman. Kan dia dari sini turun pertama, dari ketinggian 3 meter. 1 dikurang 4/5. 3/5/5 dikurang 4/5. Disamakan penyebutnya, 1 kali 5, 5. Oke, berarti 5 dikurang 4, 1. 3/1/5. Kita salto aja ya, jadi 3 dikali 5/1. 3 dikali 5 berarti 15 ya. Ini untuk S turun. Nah, sekarang kita cari S naik ya. Nah, S naik juga sama, rumusnya adalah A/1 dikurang R. Nah, lah berarti nggak ada bedanya dong, Bu. Kan sama-sama I 3H. Tunggu dulu, tidak semudah itu, Bung. Oke, S naik. S naik kan ini ya. Ini naik nih dia, naik pertama berarti tingginya yang ini dong. Kalau ini kan tadi turun pertama berarti tingginya awal. Lah kalau dia naik berarti tingginya yang ini dong. Kan ini nggak naik. Ini tuh awalnya dari ketinggian 3 meter. Kalau ini setelah dia turun, dia mantul kan. Mantul, dia naik. Nah, berarti ini tinggi pertamanya. Berarti U2-nya itu tinggi pertama dari yang naik. Gitu saya tulis ya. U2 sama dengan tinggi pertama dari lintasan naik. Gitu. Nah, berarti U2-nya kita harus cari dulu. Kayak mana cara nyarinya? Nah, U2 itu kan berarti kita bisa pakai rumus yang ini ya. U2 sama dengan A-nya kan 3. Ya kan? Dikali R-nya itu 4/5. Terus ini N-1, 2 dikurang 1 gitu. Berarti 2 dikurang 1 kan 1 ya teman-teman. Artinya 3 dikali 4/5. Berapa tuh jadinya? 12/5. Nah, sehingga karena U2-nya itu adalah tinggi pertama dinaik, berarti A-nya dari S naik adalah 12/5. Kita tulis dulu ya, 12/5 per 1 min R. Kan sama ya kayak gini, jadi langsung aja ditulis 1/5 biar ngitungnya nggak 2-3 kali. Udah, kalau kayak ini tinggal di salto aja. 12/5 dikali 5/1. Coret 12 dibagi 1, 12 gitu. Nah, sehingga S Tahingganya adalah ST ditambah SN. ST nya 15, SN nya 12, jadi 27 meter.
gitu ya. Gampang kan teman-teman? Ya dong, gampang. Nah, ini adalah soal yang lumayan sering keluar ya. Oke, gini sekarang saya mau ngasih tahu nih, ada cara simple untuk menentukan si ini panjang lintasan keseluruhan sampai bolanya berhenti, gitu ya. Saya kasih notes di sini deh, di sini ya. Tap. Cara nge-cheat. Oke. Cara nge-cheat. Oke, kan tadi hingga ya. Nah, caranya gini banget. Caranya gini, cuma kayak A terus dikali gini aja ya. A tambah B per B min A. Oh, biar ada beda ini jangan A deh, ini U1 aja. U1. Kelihatan ya? Oke. Nah, kita lihat nih, A tambah B ini maksudnya rasionya ya. Oke, tadi kita punya rasionya itu adalah 4/5 kan? Artinya A nya 4, B nya 5. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus yang ini. S hingga, tadi suku pertamanya adalah 3 kan? Terus A tambah B berarti 4 tambah 5 per B kurang A. B kurang A berarti 5 dikurang 4. Gitu ya. Kelihatan lah ya. Nah, terus berarti S hingga sama dengan 3. 4 ditambah 5 berapa? Berapa? Pinter, 9. Per 5 dikurang 4. 1 kan? Ya udah tinggal aja dikali. 3 dikali 9 27. 27 dibagi 1 ya 27. Sama kan? Oke, jadi kalian boleh pakai cara yang nge-cheat, boleh pakai cara yang ini. Tergantung kalian mau coba yang mana. Mau coba dua-duanya, Bu? It's okay, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian semoga ini nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyain ke saya aja. Nah, setelah itu sebenarnya kan kita mau belajar tentang aplikasi barisan dan deret ya. Aplikasi barisan dan deret. Maaf ya kalau ada kedengaran sesuatu, biasa ibu saya lagi berusaha menjadi artis. Oke, barisan dan deret ya. Aplikasi barisan dan deret itu saya selipin sini aja ya, nanti kalian buat catatannya sendiri. Oke, sini. Oke, aplikasi barisan dan deret. Oke, aplikasi barisan dan deret yang kita akan pelajari di sini itu yang pertama adalah yang berkaitan dengan bunga. Oke, bunga itu ada 2 ya. Bunga majemuk dan bunga tunggal. Oke, mungkin yang teman-teman IPS sudah pernah belajar kali kayak gini. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini biasanya berkaitan dengan bakteri, dengan penduduk kayak gitu. Nah, yang ketiga ini ada peluruhan. Ya, peluruhan itu berarti lawan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya bertambah banyak, peluruhan itu dia menyusut ya, penyusutan atau dia mengurangi, semakin kecil semakin sempit gitu. Nah, kemudian yang keempat ini ada anuitas. Anuitas ini berkaitan dengan angsuran, kredit kayak gitu-gitu. Nah, ini keempat-empat ini udah ada di modul yang saya share di bahan ajar e-learning ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pelajari, contohnya juga udah jelas di situ. Dan jangan lupa nanti dikerjakan latihannya. Latihannya apa? Itu nanti udah saya perjelas. Latihannya itu nanti akan saya tulis lagi di timeline e-learning ya. Jadi ini tugas ketiga.
tugas ketiganya adalah membaca dan memahami aplikasi barisan dan deret. Kemudian selesaikan soal yang saya perintahkan terkait dengan barisan dan deret nanti di timeline learning. Soalnya ada di modul yang saya share. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalian selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga nggak menyesal, agar tidak menyesal di kemudian hari gitu. Oke, ini mungkin pertemuan terakhir kita yang berkaitan dengan si barisan dan deret. Ya, di pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas terkait limit. Ya, antara limit dan turunan saya lupa. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang saya kasih ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan mari kita saling bekerja sama dan bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.